Pasangan ini awalnya baik-baik saja, namun semua itu menjadi berubah ketika anak dari bos suaminya masuk ke dalam kehidupan sang istri. Hingga pada akhirnya terjadi hal-hal yang di luar nalar dan hanya penyesalan yang tersisa. Film dengan judul Until Life Separates Us yang dirilis pada tahun 2012 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi suatu malam ada sebuah pasangan yang lagi merayakan keberhasilan suaminya atas karirnya. Pria itu bernama Paul. Dia mengundang bos dan istrinya serta anak laki-lakinya ke rumah untuk sekedar makan malam bersama. Semua terlihat baik-baik saja. Namun anak laki-laki dari bosnya Paul yang bernama Hendrik merasakan sesuatu yang lain dengan istri Paul yang bernama Raquel. Intinya dia punya rasa padanya. Tentu saja ini sesuatu yang tidak benar. Makan malam yang seharusnya menyenangkan membuat Raquel jadi tidak mood. Apalagi Hendrik berani mendatangi dan berbicara dengan Raquel ketika berada di dapur. Namun pada akhirnya makan malam berjalan lancar. Seperti biasa di pagi harinya Paul akan berangkat kerja dan pamitan dengan Raquel. Lalu tak lama Raquel menerima SMS dari Hendrik kalau dia akan datang ke rumah mengambil barangnya yang tertinggal semalam. Itu menjadi pertemuan mereka yang kedua. Dan Raquel tampak tidak suka, bahkan memintanya untuk segera pulang. Tapi Hendrik mencoba ingin berbicara lebih banyak dengannya kala itu. Raquel pergi shopping sebentar lalu pulang. Tapi dia terkejut kalau ada Hendrik di dalam rumahnya. Bagaimana dia bisa masuk? Ternyata Paul yang membukakan pintunya. Paul kebetulan pulang lebih awal. Hendrik beralasan ingin meminjam DVD film pada Paul, tapi itu hanya alasannya saja. Bahkan dia meminjam HP-nya Raquel dengan alasan mau menghubungi ayahnya karena dia kehabisan pulsa. Malamnya Raquel masih belum bisa tidur dan melihat ada catatan di HP-nya. Catatan itu dibuat oleh Hendrik yang isinya mengajak Raquel ketemuan esok hari di pinggir pantai. Raquel ke sana dan tahu apa yang diinginkan Hendrik. Pada intinya, Raquel tidak ingin merusak rumah tangganya dan juga Hendrik sebaiknya menjauh darinya. Tapi tiap hari Raquel masih terus kepikiran ucapan Hendrik kalau dia menyukainya. Bahkan saat tidur pun harus minum obat dulu. Keadaan makin diperburuk ketika Paul akan berangkat dinas keluar kota selama 3 hari. Kebetulan kala itu Hendrik datang untuk kembali meminjam DVD film. Dan ketika Paul berangkat, terjadilah sesuatu yang cukup membagongkan antara Raquel dengan Hendrik. Dan ya, gak usah dijelasin lagi lah ya, pasti udah tahu endingnya. Raquel tidak bisa menahan serangan tersebut. Bahkan ini terjadi berulang-ulang selama 3 hari lamanya. Namun setelah hari ketiga, Raquel meminta apa yang mereka lakukan ini berhenti. Dan dia juga meminta Hendrik untuk menjauh darinya. Sudah cukup mereka bersenang-senang, apalagi Paul akan datang. Namun tampaknya Hendrik masih belum puas. Lalu ketika Raquel tiba di rumah, dia melihat Paul ada di sana. Paul menelpon Raquel berkali-kali namun tidak ada jawaban. Paul menuduh Raquel kalau dia mungkin ada main dengan Hendrik. Terjadi konflik kecil di sana lalu terhenti karena anak mereka yang bernama Patricia berada di sana. Ya, Patricia baru datang bersama Paul. Suatu pagi Raquel ingin pergi sebentar dan saat itu Patricia merasa ada yang tidak beres dengan ayah dan ibunya. Mereka terlihat cuek satu sama lain. Apakah mereka marahan? Raquel ternyata mendatangi Hendrik sambil memberikan DVD supaya dia tidak lagi datang ke rumah dengan alasan pinjam DVD. Tapi Hendrik tetap saja bandel. Dia tetap ke rumah, namun kali ini dia alasan mau mengembalikan DVD. Di sini Hendrik melihat dan kenalan sama Patricia. Pandangannya pun mencurigakan. Apakah dia akan berpaling? Dan benar saja, beberapa minggu ini Patricia sering jalan sama Hendrik, tapi Raquel tidak setuju. Dia meminta Patricia untuk menjauh dari Hendrik. Pada akhirnya terjadi cekcok antara ibu dan anak perempuannya. Gara-gara itu, Raquel sangat benci dan marah pada Hendrik. Dia berharap Hendrik tidak mengganggu kehidupannya lagi. Sekali lagi Raquel bertemu dengan Hendrik di pinggir pantai. Raquel memperingatkan Hendrik untuk menyudahi permainan gila ini. Raquel gelap mata lalu mendorong Hendrik jatuh ke bebatuan. Beruntung polisi tidak menetapkan Raquel sebagai tersangka, mengira kalau ini hanyalah kecelakaan. Namun sejak kejadian itu, rumah tangga mereka tidak lagi sama seperti dulu. Masih ada rasa bersalah. Bahkan Paul ternyata tahu dari awal kalau Raquel memang bermain dengan Hendrik. Kesempatan kedua masih diberikan pada Raquel, namun apakah masih sama seperti dulu? Sementara itu Hendrik masih hidup, namun dengan kondisi yang cacat. Ya, itulah tadi alur cerita film Until Life Separates Us.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.